Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi channel ini merupakan channel pendidikan teman-teman, tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Nah, di video kali ini teman-teman, admin kembali akan membahas tentang penyebab guru mengunci formasi di sebuah sekolah. Dan ada juga guru yang memiliki formasi linear di sekolah induk, tapi justru diarahkan oleh sistem untuk memilih formasi yang lain di sekolah lain. Kemungkinannya ada dua, adalah memang sistem ini memang versi by system, atau akan ada update data yang menyebabkan formasi sekolah induk itu muncul kembali. Namun di sini ada aturan baru yang harus teman-teman guru honorer ketahui. Nah, ketika teman-teman mampu mengetahui aturan baru ini, maka teman-teman bisa memahami tentang prioritas untuk mengunci formasi lokasi formasi P3K guru di sebuah sekolah. Oke teman-teman, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung ke videonya. Nah, di sini sebelum kita lanjut, kita lihat dulu tentang sebuah kasus yang terjadi di grup WhatsApp P3K Guru. Di sini atau di salah satu pertanyaan di kolom komentar di channel YouTube saya ya. Di sini kalau pengalaman saya saat daftar teman honor di sekolahku, tetap ada semua sekolah induknya. Sekolah induk sudah terkunci di sistem, tidak bisa memilih sekolah lain selain sekolah induk. 4 guru honorer saya semuanya begitu, ada semua sekolah induknya dan sudah terkunci. Keempat guru honorku adalah wali kelas, masing-masing pegang kelas, bukan ambil jam mengajar, semuanya murni guru kelas, 3 lulusan PGSD dan 1 lulusan bahasa Indonesia. Dari kasus ini, guru ini mampu mendaftarkan keempat guru honorernya dan langsung mengunci formasi yang ada di sekolah induknya. Keempat guru honorernya ini adalah wali kelas teman-teman. Secara otomatis wali kelas itu berarti memiliki 24 jam linear di aplikasi Dapodik. Jadi teman-teman harus pahami dulu ya, wali kelas itu berarti dia 24 jam linear sesuai dengan ijazahnya yang yang terkatrol atau terdatabase di rombongan belajar di aplikasi Dapodik, seperti itu ya. Jadi ini kemungkinan keempat guru honor ini bisa mengunci formasi itu karena faktor seperti ini. Itu salah satu faktornya juga ya. Oke, sekarang kita kaitkan dengan skala prioritas yang ada. Nah, di sini sedangkan saya sendiri bukan wali kelas, pada saat pemilihan formasi saya punya banyak alternatif pilihan sekolah. Nah, ada sekolah induk saya dan ada semua nama sekolah yang ada jatah formasinya, ditambah satu sekolah yang jurusan sesuai ijazah saya, yaitu pendidikan matematika. Tapi saat pendaftaran saya lebih memilih sekolah induk saya dan melamar formasi guru kelas, katanya linear. Seperti itu ya. Formasi di sekolah saya ada 4 lowongan dan berhasil mendaftar 5 orang. Berarti 4 formasi, 5 guru honorer sukses mengunci keempat formasi yang ada di sekolah induk itu, karena 4 guru honorernya itu adalah wali kelas dengan jumlah jam mengajar 24 jam linear di rombongan belajar, seperti itu ya. Dan kita akan kaitkan dengan aturan baru dari Kemendikbudristek tentang kasus ini ya, tentang 24 jamnya, pasti berkaitan. Kita lanjut. Nah, di sini jadi kesimpulannya menurut saya semua wali kelas sudah otomatis di sekolah induknya, sudah terkunci dan tidak ada pilihan sekolah lain. Sedangkan yang bukan wali kelas, apakah itu guru yang ambil jam mulok, matematika, operator dan lain-lain, pada saat mendaftar ada pilihan sekolah induknya dan ada pilihan sekolah lainnya. Kalau misalkan sekolah induknya tidak ada, itu artinya sudah terisi full di sekolah induknya. Nah, di sini mungkin kasus ini berlaku pada saat guru ini mendaftar pada saat sistem dalam keadaan normal. Mungkin pada awal-awal pendaftaran itu sangat normal sistemnya. Namun saat sekarang itu justru terbalik. Banyak guru honorer yang justru wali kelas ternyata kehilangan juga sekolah induknya di pemilihan jenis lokasi. Jadi kemungkinan besar menurut prediksi admin, bisa jadi salah, itu akan ada update data teman-teman ya. Update data yang menyebabkan formasi sekolah induk itu muncul kembali. Seperti itu ya. Karena di sini ada prioritas teman-teman ya, ada prioritas yang menyebabkan admin memberikan alasan seperti itu. Prioritas itu sudah paten dan resmi dijelaskan oleh Kemendikbud ya. Seperti ini. Kita coba lihat di sini jelas bahwa di sini yang paling sering
kehilangan formasi di sini ya. Pada saat kita sudah masuk di jenis seleksi P3K, kita pilih instansinya, jenis formasi. Nah, tiba-tiba pada saat kita pilih lokasi formasi tidak terkunci dan kita diarahkan untuk ke sekolah lain. Padahal di sekolah kita ini kan ada sekolah induk dan kita juga adalah seorang wali kelas. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kita adalah seorang wali kelas yang jumlah jamnya itu linear 24 jam. Nah, kita kaitkan dengan skala prioritas yang admin bahas di sini. Nah, skala prioritas yang pertama adalah kepemilikan sertifikat pendidik yang linear. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang memiliki sertifikat pendidik yang linear dan memiliki sekolah induk yang formasinya linear dengan serdik teman-teman, itu sangat berpeluang untuk mengunci formasi yang ada di sekolah teman-teman. Jika kita mengacu pada aturan resmi ini dan dikaitkan dengan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, terlepas dari kacaunya sistem saat ini yang seolah-olah kita tidak bisa pahami ya. Ini terlepas dari sistem yang admin bahas ya. Jadi ini anggaplah dalam keadaan sistem normal seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Prioritas yang kedua teman-teman adalah jumlah jam mengajar. Guru dengan jumlah jam mengajar lebih banyak diprioritaskan. Nah, inilah yang admin kaitkan tadi dengan kasus teman yang kita bahas tadi, bahwa guru honorer guru honorer yang terdata di Dapodik dan memiliki 24 jam mengajar terdata di rombel Dapodik dan linear dengan ijazah, itu sangat diprioritaskan di P3K ini untuk mengunci formasi. Karena ini ada aturan resminya. Jumlah jam mengajar, guru dengan jumlah jam mengajar lebih banyak diprioritaskan. Nah, jadi kita tidak bisa menyangkal teman-teman bahwa ini adalah salah satu prioritas utama. Karena di sini ada kata-kata atau kalimat yang dibuktikan dalam bentuk file resmi yang dikeluarkan oleh pihak Kemendikbudristek. Ya, seperti itu ya. Jadi 24 jam itu sangat berpengaruh juga untuk mengunci formasi. Kemudian kita lanjut. Yang ketiga adalah usia teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman guru honorer XTHK 2 atau guru honorer usia 35 yang terdata di Dapodik dan memiliki jumlah jam di Dapodik, apalagi kalau pegang kelas dan masuk dalam kategori XTHK 2 atau usia sudah di atas 35 tahun, itu sangat diprioritaskan untuk memilih dan mengunci formasi secara otomatis by system. Seperti itu ya. Ini jika kita logikakan aturan baru dari Kemendikbudristek tentang skala prioritas untuk memilih dan mengunci formasi yang ada. Seperti itu teman-teman ya. Jadi memang seandainya sistem ini normal dan betul-betul guru honorer itu wajib memilih formasi di sekolah induknya dan tidak boleh keluar untuk memilih formasi di sekolah lain kalau masih disediakan formasi di sekolah induknya, maka secara otomatis itu mungkin carut marut pendaftaran ini tidak akan terjadi dan tentunya guru honorer bisa jauh lebih fokus untuk belajar agar bisa lolos menjadi guru P3K di tahun 2021. Dan menurut informasi yang saya dengar, hasil rapat Zoom, kemungkinan besar besok ada update data ya, hari Kamis. Mungkin kalau update datanya itu termasuk juga adalah update sistem yang mengembalikan semua formasi sekolah induk yang hilang, maka secara otomatis teman-teman guru honorer yang belum lanjut pemilihan formasi itu bisa bernapas lega. Namun jika tidak, maka secara otomatis teman-teman itu terpaksa harus memilih formasi sesuai yang diarahkan oleh by system. Dan apapun formasi yang teman-teman pilih, kalau sudah by system berarti itu disetujui dan valid alias linear, karena sistem yang memperlihatkan kita memperlihatkan kita untuk memilih atau mengarahkan kita untuk memilih formasi tersebut ya, seperti itu. Jadi teman-teman harus bisa pahami bahwa ada 3 prioritas baru yang masuk dalam peraturan Kemendikbudristek tentang pemilihan sekaligus mengunci formasi. Yang pertama, kepemilikan sertifikat pendidik yang linear. Kemudian jumlah jam mengajar guru dengan jumlah jam mengajar lebih banyak diprioritaskan, berarti 24 jam. Kemudian berikutnya adalah usia. Nah, usia ini lebih diuntungkan untuk teman-teman guru honorer XTHK 2 atau guru honorer yang terdaftar di Dapodik usia 35 ke atas, seperti itu ya.
Nah, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Semoga video ini bermanfaat. Dan jika seandainya bermanfaat, silakan teman-teman share sebanyak-banyaknya ke media sosial teman-teman di Twitter, Instagram, atau Facebook, agar teman-teman yang lain bisa memahami informasi terbaru ini dari Kemendikbudristek. Akhir kata, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.